Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Blegur Megaria Ismawati. Saya mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang agroforestry. Apa itu agroforestry? Agroforestry terdiri dari dua kata, yaitu agro dan forestry, di mana agro yang berarti pertanian dan forestry yang berarti kehutanan. Jadi agroforestry merupakan ilmu gabungan antara ilmu kehutanan dan ilmu pertanian. Jenis-jenis agroforestry. Secara garis besar, agroforestry terdiri dari dua sistem, yaitu agroforestry sederhana dan agroforestry kompleks. Agroforestry sederhana hanya menggabungkan satu atau dua tanaman jenis kehutanan dan pertanian. Contohnya di lahan perhutani, ada hutan jati, kemudian di sela-sela pohon jati ditanami tanaman jagung. Ini contoh dari agroforestry sederhana atau tumpang sari, menanam tanaman semusim dengan tanaman tahunan. Tanaman tahunan, tanaman yang memerlukan daur pertumbuhan dari tanam sampai panen sekitar 1 tahun atau lebih, sedangkan tanaman semusim memerlukan daur pertumbuhan maksimal 1 tahun. Contoh dari agroforestry sederhana adalah tanaman sengon dengan kopi, pinus dan kopi, jagung dan sengon, jati dan jagung. Sistem agroforestry kompleks yaitu suatu sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon, baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada sebidang lahan. Sistem ini selain terdapat beraneka ragam jenis pohon, juga tanaman perdu, tanaman menjalar atau liana, tanaman musiman, dan rerumputan dalam jumlah yang banyak. Misalnya dalam satu lahan ditanami sengon, jati, mahoni, ada tanaman perkebunannya seperti cengkeh, kopi, ada juga bahan pangan seperti jengkol, pete, cabai, jagung, dan ada rerumputan untuk pakan ternak. Keuntungan pola tanam sistem agroforestry. Yang pertama, optimalisasi lahan. Lahan yang terbatas menjadi lebih optimal, juga bisa memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan menanam berbagai jenis tanaman. Tidak hanya tanaman saja, bisa juga beternak di lahan tersebut dan tidak merusak lingkungan. Yang kedua, meningkatkan penghasilan. Tidak hanya dapat hasil dari satu komoditas saja, tidak hanya dapat hasil dari panen sengon, jati, atau mahoni saja, tetapi juga dapat hasil dari panen jagung, pisang, ternak, rumput pakan ternak di lahan yang sama. Sehingga pendapatan kita bisa kita peroleh dari banyaknya komoditas yang kita budidayakan. Yang ketiga, penghasilan berkesinambungan. Penghasilan yang kita dapatkan terus-menerus setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, ada kesinambungan pendapatan, jadi tidak menunggu terlalu lama. Yang keempat, dari sisi ekologi, ada hubungan timbal balik antara tanaman satu dengan tanaman lainnya, bisa saling mendukung, antara tanaman dan ternak juga saling menguatkan dan saling bersinergi. Yang kelima adalah konservasi tanah dan air. Dari sisi konservasi tanah dan air ini sangat baik untuk melindungi tanah dari limpasan air permukaan dan juga melindungi tanah dari erosi. Yang biasanya tanahnya kosong, sekarang ada tanamannya, sehingga ketika hujan turun yang terkena dulu adalah tanamannya dari tajuk yang paling tinggi hingga ke yang rendah. Sehingga mengurangi kecepatan daya hantam air hujan ke tanah. Ketika sudah sampai di tanah, jatuhnya air hujan lemah lembut dan tidak merusak tanah. Hujan yang turun mampu diserap oleh tanah dengan baik dan tidak menggelontor atau hilang begitu saja, tetapi masuk ke dalam tanah. Baik, itulah sedikit materi mengenai agroforestry yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.